Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la ta'masu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Ay bima'na Allahu a'lam bimuradi amma ba'da al-ma'syur amma ba'da. Alhamdulillah, segala puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala, puja yang menjadikan suatu penghias rasa, juga puji yang menjadikan suatu penghias hati. Senantiasa terlimpah kepada Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, wa ma bainahuma, dan barang di antara keduanya, termasuk kita semua selaku makhluknya. Nikmatnya terutama nikmat iman dan Islam. Maka hampir seluruh ulama bermufakat bahwa kenikmatan terbesar di dalam kehidupan ini adalah nikmat iman dan Islam. Apa sebab? Sebab hanya karena dengan iman Islamlah yang akan mengantarkan kita kepada kemenangan lahir maupun batin, yang akan mengantarkan kita kepada keridhoannya Allah untuk memasuki surga ya Allah, dan hanya karena iman Islamlah yang akan menjauhkan diri kita dari api neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, juga kita selaku umatnya yang mengikuti langkah beliau senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada guru yang tercinta Bapak Syarif selaku pembimbing majelis kekeluargaan yang saya hormati, semoga Allah muliakan dan semoga ditambahkan kemuliaannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tak ketinggalan kepada saudara-saudariku yang satu keimanan, satu keyakinan, satu akidah, wabil khusus mukmin dan mukminat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema tentang simbol kekeluargaan yang ada di belakang saya. Karena dalam majelis kekeluargaan ini hanya satu tujuannya, yaitu merombak totalitas diri agar kita bisa berislah kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh dan total. Adapun pengertian simbol yang di belakang ini, saya akan mengartikannya dan semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua, wabil khusus yang ada di majelis ini. Pertama, simbol kekeluargaan dari warna corak simbol. Saudara-saudari hadirin yang saya muliakan, marilah saya mulai dengan tema dan harapan saya untuk diperhatikan demi untuk kepentingan kita bersama. Pertama-tama saya akan menguraikan tentang makna dan arti daripada simbol kekeluargaan yang terpapar di belakang kita atau di depan kita semua. Lihat dengan baik-baik dan perhatikan.
Dari kulit halaman depan pada simbol kekeluargaan tersebut terdapat 3 macam warna, yaitu warna hitam, ya, warna hitam sebagai dasar menunjukkan tanda luhur. Yang kedua warna kuning emas yang ada di tengah-tengahnya itu menunjukkan tanda kebesaran. Dengan warna ini tertulis bahasa Arab atau tulisan Arab dengan kata Allah, alif lam lam ha. Allah yang terletak di tengah-tengah simbol itu mempunyai warna kuning emas yang mengartikan tanda keluhuran. Dan warna putih menunjukkan tanda pada kesucian. Dengan warna tersebut digambarkan pertama garis-garis besar dari 8 sudut. Yaitu dari sini ya. 8 sudut tuh yang rada gede-gedenya. 8 sudut. Diseling dengan garis-garis kecil 5 atau 5 buah. 5 buah dengan warna putih yang dimaksudkan dengan cahaya yang mengartikan menjurus keluar maupun ke dalam. Kedua huruf-huruf Latin nama kekeluargaan yang ada di bawahnya. Jadi arti corak dan simbol kekeluargaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cahaya yang menuju ke dalam, artinya setiap warga kekeluargaan, wabil khususnya kita, dari 8 penjuru mata angin menuju ke arah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya yang menuju keluar artinya setiap warga kekeluargaan berkewajiban membawa kebesaran nama Allah atau nama Tuhan. Kepada siapa? Kepada sesama, ialah dengan kasih sayang, yaitu dengan Rahman dan Rahimnya. Dari penjuru ke penjuru didapati 5 garis, ya, 5 garis yang diberi makna dalam pengalaman dan syariat sebagai berikut. Menjurus ke dalam ialah rukun Islam yang 5, salat 5 waktu, jelasnya ialah menuju ke arah yang satu, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sesembahan lain, semata-mata hanyalah Allah. Dengan syarat rukun yang 5 itulah setiap warga kekeluargaan diharuskan hidup rukun, merukunkan, dan siap dirukunkan atau belajar harmonis sesama manusia, wabil khusus sesama warga kekeluargaan itu sendiri. Ini satu kutipan, yaitu warga kekeluargaan harus mempunyai jiwa kerukunan, merukunkan dan dirukunkan, atau hidup bersatu, mempersatukan dan dipersatukan. Karena syarat untuk menjadi rukunnya umat Islam seluruh dunia yaitu dengan rukunnya Islam yang satu dengan yang lainnya. Atau agar menjadi rukunnya umat Islam seluruh dunia, itulah rukun Islam yang 5. Ajaran kekeluargaan adalah ajaran Islam murni dan total, kutipan dari kitab-kitab Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita yang menjurus keluar, karena garis pertama itu ke dalam juga bisa menjurus keluar. Apa artinya? Ialah membawa kebesaran Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa kita, warga Indonesia. Jelasnya bahwa warga kekeluargaan adalah berkepribadian Indonesia dan membawa pengalaman kebesaran bangsa, negara, dan
Revolusi Indonesia tentunya. Bersumber pada ketuhanan yang Maha Esa, menghargai, menghormati, dan dapat bekerja sama dengan penganut-penganut agama yang lainnya. Ini dalam arti dan makna simbol kekeluargaan yang dibawa, ya, kekeluargaan. Pertama, warna hitam adalah tanda luhur yang diartikan adanya sebuah hukum kekeluargaan, ialah bahwa setiap kekeluargaan harus mempunyai atau menumpuk budi pekerti yang luhur atau berakhlakul karimah. Kedua, yaitu warna kuning emas adalah tanda kebesaran yang diartikan bahwa ajaran kekeluargaan bersumber pada penggalian kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang serba maha. Yang ketiga, warna putih adalah tanda kesucian dalam arti bersih dari segala sesuatu kotoran, yakni menuju ke arah yang satu Allah Subhanahu wa taala tanpa embel-embel, umpamanya dengan perantara tanda-tanda roh dan lain-lainnya. Total islah murni hanyalah untuk Allah dan hanya kepada Allah dan dari Allah. Mengamalkan segala sesuatu kebesaran Allah dengan rasa yang tulus, ikhlas, dengan sebenar-benarnya. Maka dalam kekeluargaan ada istilah moto dengan 4 moto. Yang pertama, moto dari kekeluargaan itu sendiri adalah bersihkanlah segala kotoran-kotoran yang ada pada diri masing-masing, baik lahir maupun batin. Lahir kita suci daripada pakaian-pakaian dari najis, dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama untuk menempel di badan kita. Dalamnya kita bersihkan batin kita dari sifat sidik, dari sidik pidik jailkannya, ya, suudzon, atau perbuatan-perbuatan rasa-rasa yang sekiranya mengkotori diri kita dari sifat iri, dengki, terutama sifat kebohongan. Karena hidup mesti dibarengi dengan hidup jujur, benar, dan harus dibarengi dengan ilmu, iman, dan amal. Yang ketiga, sampaikanlah olehmu walaupun hanya 1 ayat. Artinya, apapun yang kita pelajari sebelum kita keluar, sampaikanlah ke dalam diri kita sehingga kita bisa masuk ke dalam aturan-aturan yang ada di Al-Quran sebelum kita menyampaikan keluar. Itu motto. Dan keempatnya adalah kenalilah dirimu, niscaya engkau kenal Tuhanmu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa man nafsahu faqad fasadal jasad. Yang mana hadis qudsi ini sering dipakai oleh orang-orang ahli tarekat makrifat, bahwasannya mengkoneksikan diri kita dengan alam sekitar, membaca kitabullah yang ada pada wafi angkusikum apala tubsirun, kebesaran-kebesaran Allah yang ada pada diri kita, ini akan membuat diri kita utuh dan total dalam berislah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa la haula wala quwata illa billah, tidak ada yang berdaya dan upaya illallah terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kali ini yaitu tentang penjelasan simbol dan corak ataupun warna kekeluargaan. Kita sampai di sini, insya Allah lain kali kita sambung lagi mengenai kelanjutan bagaimana kita mengupas tuntas alam pikir kekeluargaan, yang mana mudah-mudahan membuat suatu motivasi kepada diri kita agar selalu menjadikan diri kita
yang benar-benar berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, yang bisa mendinamiskan hati kita dan mengharmoniskan kita terhadap sesama dalam mengamalkan hablum minallah wa hablum minan nas. Karena sesuai dengan apa-apa yang Allah telah terangkan kun fayakun. Apabila Allah menghendaki terhadap sesuatu, Allah berkata jadi, maka jadilah. Namun perubahan yang datang dari Allah terhadap makhluknya itu nyata seketika, namun terjadi atas diri kita sebagai makhluknya itu butuh proses. Karena kun adalah kalimat fi'il amr, perintah ucapan dari Allah, fayakunnya adalah fi'il mudhari, pelaksana bagi kita. Maka dalam surat lain di Al-Quran Allah menyuratkan atau berfirman, Allah tidak akan merubah satu kaum terkecuali kaum itu merubahnya. Artinya kun akan terjadi sesuai dengan harapan dan keinginan apabila payakunnya kita jalankan. Oke, berhubung waktu yang udah tidak memadai, mungkin para saudara-saudara semua mau beraktivitas, semoga dalam beraktivitasnya lancar selalu. Dan saya sendiri mohon maaf atas segala khilaf dan kurangnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.